Aslinya orang Madura ya, Pak Jonathan? Saya itu orang Malang, Oh, orang Malang. Oh, berarti Jawa lah ya. Berarti Jawa. orang kita Jawa lah ya. Iya, iya, iya. Iyalah. Ya, shalom, praise the Lord. Apa kabar? Selamat malam, Pak Darmawan. Salam, Pastor John. Selamat malam, Pak Pastor. Jonathan Ponidi dan Ibu Magdalena. Apa kabar teman-teman semua yang sudah bergabung ya malam ini? Luar biasa. Oke, praise the Lord. Ya. Ya, senang sekali. Bentar lagi Ibu Hana gabung, Pak. Pastor. Bentar lagi. Oh ya, puji Tuhan. Baik. Oke, mari kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan bersatu dalam doa terlebih dahulu. Nanti untuk yang menaikkan untuk doa profetik, Ibu Hana, dan yang menyampaikan pengumuman adalah Pak Darmawan ya. Oke, siap. Nanti Pastor. doa sebelum firman Tuhan akan dinaikkan oleh Pak Jonathan Ponidi dan doa setelah firman Tuhan akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena. Oke, baiklah kita akan terlebih dahulu kita satu dalam doa ya. Kita akan berdoa lebih dulu dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena. Dipersilakan Bu Magda. Mic bisa dibuka, Bu Magda. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bapak, Ya. Bapak yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang pagi, siang, menjelang malam ini. Kasih karunia-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati ibadah Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kiranya ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Amin. Dan melalui firman-Mu Tuhan, iman kami semakin bertumbuh dan semakin mengenal akan Engkau Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Nya Pak John yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, Yes, lebih Lord. kurang lagi Tuhan. Dan firman-Mu ini Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah pada Zoom malam ini Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Magdalena Ponidi dari Kediri ya yang sudah menaikkan doa. Selamat datang Bu Joyce, Ibu Marta dan teman-teman semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, biarlah roh kita semua menyala-nyala malam ini ya. Untuk kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Curahkan roh-Mu ya Tuhan, malam hari ini bagi setiap hati kami yang sungguh merindukan Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Oke. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu curahan
Kami semua Tuhan dihadapi Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Dan hari Tuhan genapi Tuhan. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat. Mari semuanya angkat suara kita bersama-sama. Ulas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Api-Mu ya Tuhan. api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Oh Tuhan, kami rindu Engkau malam ini. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Mari Tuhan genapi firman-Mu. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat. Mari bersama-sama angkat suara-Mu di hadapan Tuhan. Biar Belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati
Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Baiklah saudara, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang luar biasa ada bersama dengan kita ya malam hari ini. Siapa percaya bahwa api Tuhan sedang turun untuk kita semua malam ini? Amin. Karena itu mari kita siapkan hati untuk kita terus memuji-muji Tuhan. Ya Tuhan yang layak kita sembah, layak kita tinggikan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau berdaulat atas hidup kami pada malam hari ini. Dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian pengagungan bagi Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, Tuhan yang mulia ada di sini. Dan kita siapkan hati untuk menyembah Dia malam ini. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan, surga bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Katakan Hosana. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana,
paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam ini. Dan doa sebelum firman akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari kota Kediri. Selamat datang Pak Antonius dari kota Tuban, sudah bergabung ya bersama dengan kita malam ini. Senang sekali Pak Antonius. Ya, kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan-Nya malam ini. Baik, bisa dibuka Pak Jonathan? Ya Om, Shalom. terima kasih untuk kesempatan yang berikan kepada saya untuk menaikkan doa sebelum firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang bersimpuh di hadapan Engkau, bersekutu bersama-sama, Yesus. memuji Engkau, meninggikan Engkau. Engkau Allah yang terbaik bagi kami. Engkau adalah satu-satunya Tuhan bagi kami. Satu-satunya Tuhan bagi alam semesta ini. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami semua. Sehingga dalam keadaan sehat, kami mempergunakan kesehatan kami untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami telah memuji, kami telah menyembah. Ya Yesus. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pak John Sarbonan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan pengertian kepada kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu dapat kami pahami, kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, hingga menjadi penuntun hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Jonathan Ponidi dari kota Kediri yang sudah berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan. Amin. Baik, oke. Selamat datang juga buat sahabat kekasih Tuhan, pemilik Galaxy Tab A8. Tuhan memberkati ya. Sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman itu adalah Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sangat perlukan bagi roh kita, bagi jiwa kita, karena ini akan membantu pertumbuhan iman kita semua ya. Di saat engkau imanmu sedang lemah, imanmu sedang tidak stabil, nah saat engkau dengar firman Tuhan, maka imanmu akan kuat, imanmu akan bertumbuh. Katakan amin. Mari kita akan lihat saudara-saudara firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam ini dalam sebuah tema yang diangkat, yaitu cara menggerakkan hati Tuhan ya. Jadi untuk menggerakkan hati Tuhan itu diperlukan caranya. Jadi kita harus tahu cara bagaimana bisa menggerakkan hati Tuhan, saudara. Dan nats bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari Injil Matius 14 ayat 14. Ini ayat yang indah sekali. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua akan membantu membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Ya, baik Bapak Pendeta untuk waktunya. Yes. Matius 14 ayat 14 yang berbunyi, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Artinya orang yang sakit membutuhkan kesembuhan. Dan ketika orang-orang yang sakit datang pada Yesus, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan saya percaya orang sakit pun disembuhkan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kenapa mujizat terjadi?
Itu karena belas kasihan Tuhan. Nah, belas kasihan Tuhan juga kita butuhkan malam hari ini. Mungkin engkau yang datang malam ini, engkau sedang sakit secara fisik. Di dalam tubuhmu sedang sakit. Ataukah engkau juga sakit secara kejiwaan, pikiranmu sakit, ya perasaanmu sakit. Kemudian apalagi saudara-saudaraku ya, pikiran, perasaan, emosimu juga sakit. Saudara kasih Tuhan. Nah, yang sakit ini kalau datang pada Yesus dengan iman, maka dia pasti disembuhkan. Mungkin engkau tidak sakit juga secara kejiwaan, tapi rohmu juga sedang sakit. Saudaraku, maka engkau butuh kesembuhan daripada Tuhan. Maka ketika Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka rohmu juga disembuhkan Tuhan ya. Roh manusia itu adalah pelita Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita semua, saudaraku. Dan roh kita ini adalah mempunyai satu kerinduan untuk ada selalu terkoneksi dengan roh Allah. Jadi roh manusia dengan roh Allah itu manunggal. Kalau sudah manunggal menjadi satu, maka disitulah kuasa Tuhan akan terjadi. Katakan amin. Kita semua ini manusia roh, punya jiwa tinggal dalam tubuh ini, saudaraku. Jadi manusia roh kita ini, Bapak Ibu sekalian, dia memiliki sebuah ketergantungan kepada roh Allah, roh kudus, yang kita butuhkan supaya roh kita ini tidak lemah, roh kita jadi kuat, saudaraku. Dan makanan bagi roh kita, bagi jiwa kita, itu adalah firman Tuhan. Kalau orang rohnya kuat, maka mempengaruhi jiwanya akan kuat. Jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau jiwanya kuat, maka akan mempengaruhi tubuhnya juga akan kuat. Sebaliknya kalau rohnya itu lemah, maka jiwanya lemah, tubuhnya juga lemah. Dan bagaimana kalau rohnya sehat, maka pasti mempengaruhi jiwanya juga sehat. Dan jiwa yang sehat pasti menyebabkan tubuh itu juga sehat, saudaraku. Nah, mujizat kesembuhan ini terjadi oleh karena belas kasihan Tuhan ya. Semua kita tentu membutuhkan belas kasihan Tuhan. Saudara kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan diberikan bagi setiap orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu tergerak hatinya. Nah, untuk supaya Tuhan tergerak hatinya, kita butuh cara. Kita butuh cara untuk bagaimana bisa menggerakkan hati Tuhan itu, saudaraku. Nah, saya berdoa supaya malam hari ini, engkau yang dalam persoalan, engkau yang dalam pergumulan, engkau yang dalam beban berat, engkau dalam kesesakan, engkau merasa seolah-olah tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan keluar. Nah, saatnya engkau butuh belas kasihan Tuhan. Dan bagaimana hati Tuhan bisa tergerak. Nah, kita belajar malam hari ini cara-cara bagaimana menggerakkan hati Tuhan. Dapat kita baca, saudaraku ya, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-34 sampai 36. Kita belajar dari ayat-ayat ini saja. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang menggerakkan hati Tuhan. Kalau saudara-saudara ingin tahu siapakah orang-orang yang menggerakkan hati Tuhan, mungkinkah saudara juga sedang rindu bagaimana cara supaya bisa menggerakkan hati Tuhan? Mari kita lihat langkah-langkah imannya. Yang pertama berdasarkan ayat ini, Yohanes pasal 9 ayat 34 sampai 36. Yang pertama, langkah iman yang pertama, siapakah orang yang menggerakkan hati Tuhan? Cara menggerakkan hati Tuhan, dia adalah orang yang memiliki apa, saudaraku? Perhatikan baik-baik, memiliki kerendahan hati, meski dia dinyatakan sebagai orang berdosa. Nah, ini butuh kerendahan hati, karena dengan kerendahan hati inilah yang Tuhan senang, yang Tuhan suka, yang Tuhan cari dari hidup kita. Sehingga itu bisa menggerakkan hati Tuhan. Ayo kita lihat ayatnya, Yohanes 9 ayat 34. Yohanes 9 ayat 34 yang berbunyi, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Demikian. Nah, saudara lihat ada 2 jenis tipe manusia di dalam ayat ini. Yang satu orang yang rendah hati, yang satu orang yang sombong. Orang yang rendah hati, dia selalu dikatakan bahwa dia itu orang berdosa, dia lahir dalam dosa. Siapakah dia ini? Orang buta yang lahir sejak lahir dia buta, dan kemudian ketemu dengan Yesus. Yesus menyembuhkan dia sehingga dia bisa melihat, matanya tidak buta lagi. Saudaraku, dan dia berkali-kali diintimidasi, dia ditanya bolak-balik, bagaimana engkau bisa sembuh? Dia sudah jelaskan, yang menyembuhkan aku ini adalah Yesus, tapi mereka masih saja tanya, saudaraku. Nah, disinilah Bapak Ibu dibutuhkan kerendahan hati. Orang yang rendah hati, Bapak Ibu sekalian,
Dia dapat menggerakkan hati Tuhan. Orang yang rendah hati ini, saudaraku, ini pasti mendatangkan, saudaraku, akan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal pasal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah satu, kehormatan, kehidupan, dan kekayaan. Ya, ada kekayaan, ada kehormatan, ada kehidupan. Tuhan berikan ini kepada siapa? Kepada orang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti disayang Tuhan. Jadi saudara lihat yang kekasih dalam Tuhan, untuk bisa menggerakkan Tuhan, untuk bisa menolong kita berbelas kasihan, jadilah orang yang rendah hati. Ingat saudaraku, itu saudara kasih dalam Tuhan, air mengalir dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang rendah. Ya, itu secara alamiah, saudaraku. Tidak ada ceritanya air mengalir dari tempat yang rendah paling bawah naik ke tempat yang paling tinggi di atas. Kecuali kalau saudara dan saya pakai sanyo, baru sedot air dari bawah dengan tenaga listrik baru bisa naik pakai mesin. Tapi secara alamiah itu air mengalir dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang rendah. Saudara kasih Tuhan, Tuhan di tempat yang tinggi mengalirkan kuasanya, mujizatnya, berkatnya, pertolongannya kepada orang-orang yang tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya orang yang duduk di kaki Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku lemah, aku perlu Engkau untuk memberi aku kekuatan. Aku susah, aku perlu Engkau untuk menghibur hatiku. Aku dalam keadaan jalan buntu, aku perlu Engkau untuk membukakan jalan bagiku. Aku perlu Engkau, Tuhan, yang memberi aku pengharapan dikala aku putus asa. Itulah orang rendah hati. Dan kelihatan orang rendah hati dan tidaknya, saudara bisa tahu dari mana. Orang rendah hati, dia selalu butuh Tuhan dalam hidup ini. Ya, nah inilah saudaraku, dia selalu ingin datang ketemu dengan Tuhan. Dia akan berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku gagal, tanpa Engkau aku jatuh, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa, tanpa Engkau aku binasa, tanpa Engkau aku tersesat, karena itu aku butuh Engkau. Saudara, orang-orang rendah hati itu mereka selalu butuh Tuhan dalam hidup ini, dan itu terlihat sekali di dalam saudaraku bagaimana mereka memperlakukan Tuhan. Mereka mencari Tuhan sampai mereka ketemu dengan Tuhan. Mereka mencari Tuhan sampai mereka mendapatkan kasih dan anugerahnya. Mereka mencari Tuhan sampai hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera. Mereka mencari Tuhan sampai hidup mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka mencari Tuhan sampai Tuhan menjawab mereka dengan firman-Nya. Itu orang yang selaku rendah hati. Dia cari Tuhan sampai dia ketemu dengan Tuhan. Ada orang datang ke gereja hanya sekedar formalitas, datang tapi nggak ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena betul badannya, fisiknya ada di dalam gereja, tapi rohnya, pikiran, perasaannya itu di luar, saudaraku, yang masih menerawang kemana-mana, saudaraku, sehingga dia nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, orang yang rendah hati, dia pasti berjumpa dengan Tuhan. Malam ini berapa banyak saudara ingin berjumpa dengan Tuhan? Lambaikan tangan. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara pasti berjumpa dengan kuasanya, berjumpa dengan mujizatnya, dengan berkatnya, dengan pertolongannya. Katakan amin. Haleluya. Ini yang pertama. Praise the Lord. Haleluya. Oke, selamat datang Bu Hana dan selamat datang juga Pak Lukas yang sudah bergabung ya bersama dengan kita malam hari ini. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang menggerakkan hati Tuhan? Ini dia. Kriteria yang kedua, saudaraku, dia adalah orang yang tahu cara yang kedua. Cara yang kedua adalah ini. Dia membuka hatinya bagi Tuhan dan kemudian dia menerima akan kepedulian Yesus baginya. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes pasal 9 ayat yang ke-35. Yohanes 9 ayat 35 yang Halo Bu Meli, suaranya nggak keluar. Iya. Ya, silakan. Yohanes 9 ayat 35. Ya. Yohanes 9 ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Demikian. Amin. Amin. Saudara-saudara, setelah orang buta itu, saudaraku, diusir keluar, Alkitab berkata di ayat berikutnya, ayat ke-35 ini, Yesus mendengar. Mendengar apa, saudaraku? Bahwa ia orang buta telah diusir keluar
oleh mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi. Mereka ini siapa? Orang-orang Farisi. Mereka ini siapa? Ahli-ahli Taurat. Mereka ini siapa? Imam-imam kepala. Orang-orang yang merasa dirinya paling suci, paling benar sendiri. Yang merasa dirinya paling hebat. Yang merasa dirinya paling terhormat. Yang masih merasa dirinya paling wah. Yang merasa dirinya nggak pernah berbuat salah. Orang lain yang berdosa, aku nggak berdosa. Nah, inilah orang yang sombong ada di sini. Mereka mengusir orang buta yang rendah hati itu. Saudara perhatikan baik-baik, dikatakan dalam ayat ini, Yohanes 9 ayat 35, Yesus mendengar. Ini merupakan kepedulian Yesus. Mungkin hari ini engkau dalam persoalan, engkau apakah pernah mengalami diusir keluar? Diusir keluar dari rumah atau dari mana? Dari kantor, saudara kasih Tuhan. Saudara, sakit. Bagi seorang diperlakukan tidak baik seperti orang buta nih, dia bisa sakit hati, dia bisa terluka hatinya, dia bisa dalam keadaan kepahitan, saudaraku. Tapi di sinilah Bapak Ibu, orang yang mau mendapatkan bagaimana belas kasihan Tuhan, Allah bisa tergerak hatinya untuk menolong dia, dia perlu membuka hatinya, saudaraku, ya. Dia perlu membuka hatinya bagi Tuhan, dan kemudian dia menerima akan kepedulian Yesus. Dia menerima akan kepedulian Yesus bagi dirinya, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau saudara ingin menjadi orang yang bisa menggerakkan hati Tuhan, malam ini Tuhan ingin engkau buka hatimu. Jangan ada satupun yang tutup hatinya bagi Tuhan. Buka hati. Ketika saudara buka hati bagi Tuhan, Tuhan akan mengisinya dengan damai surgawi. Ketika engkau buka hatimu, Tuhan, Ketika engkau membuka hatimu bagi Tuhan, Tuhan akan mengisinya dengan kasih-Nya. Kasih yang memulihkan hatimu yang sudah terluka, hatimu yang sudah pahit. Makanya perlu buka hati. Malam ini, saudaraku, jangan ada satupun yang menutup hati. Buka hati bagi Tuhan. Ya, kemudian saudara rela menerima akan kepedulian Yesus. Kau merasa suamimu tidak peduli denganmu, istrimu tidak peduli denganmu, anakmu tidak peduli denganmu, orang tuamu tidak peduli denganmu, sahabat baikmu, saudara sekandung sepupu tidak peduli dengan engkau, orang-orang di sekelilingmu tidak peduli dengan engkau, ada satu pribadi yang sampai hari ini dia peduli dengan kita sekalian, namanya siapa? Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu, langkah yang kedua untuk bisa menggerakkan hati Tuhan, siapa orangnya? Dia adalah orang yang membuka hati. Buka hati dulu, saudaraku. Jangan tutup hati bagi Tuhan. Buka hati. Ketika saudara buka hatilah bagi Tuhan, maka disitulah ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan mau berikan kepadamu. Katakan amin. Kenapa seringkali orang tidak bisa membuka hatinya bagi Tuhan? Karena dia bisa suka membawa masa lalunya, saudaraku. Dia membawa akan keadaan-keadaan yang lalu yang membuat dia terluka, yang membuat dia sakit hati, membuat dia kecewa, membuat dia pahit hidupnya. Sehingga hatinya itu tertutup, saudaraku. Nah, hari ini engkau buka hati bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Baru engkau bisa lihat Tuhan akan, saudaraku, digerakkan hatinya untuk berbelas kasihan kepadamu. Mari kita lihat yang kedua. Langkah iman yang ketiga. Sekarang, saudaraku, siapa orang yang menggerakkan hati Tuhan? Yang ketiga, ini dia, penting, saudaraku. Perhatikan ayat ini. Yang ketiga, dia mempunyai kerinduan. Katakan kerinduan. Mempunyai kerinduan yang begitu kuat. Tujuannya apa orang punya kerinduan begitu kuat? Agar dia lebih mengenal siapakah Tuhan Yesus itu, ya. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat yang ke-36. Yohanes 9 ayat yang ke-36 yang berbunyi, jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Amin. Amin. Ada sebuah kerinduan di hatinya. Dia bertanya, siapakah dia Tuhan? Ini orang buta bertanya kepada Yesus. Siapakah dia Tuhan supaya aku dapat percaya kepadanya. Jadi yang ketiga, supaya engkau bisa menjadi pribadi yang dapat menggerakkan hati Tuhan. Yang ketiga, engkau perlu mempunyai suatu kerinduan ya di hatimu begitu kuat. Ada sebuah keputusan untuk selaku ada kerinduan yang kuat agar apa? Engkau bisa mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Jangan kenal Yesus Tuhan dari kata orang, dari kata si A, kata si B. Kalau engkau sendiri punya sebuah kerinduan yang besar, ingin mengenal Tuhan, cara mengenal Tuhan, dari mana engkau bisa mengenal Tuhan? Yang pertama, dari firman Tuhan.
Amin. Engkau baca Alkitab, engkau dengar firman Tuhan disampaikan, disitulah engkau bisa mengenal pribadi Tuhan. Engkau bisa mengenal sifat-sifat Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih dan pengampunan. Engkau bisa mengenal sifat-sifat Tuhan yang penuh dengan belas kasihan Tuhan, penuh dengan kepedulian, saudaraku. Itu adalah suatu pengenalanmu kepada Tuhan lewat firman Tuhan. Katakan amin. Kau bisa mengenal Tuhan dari pengampunannya, sehingga engkau yang tidak bisa mengampuni, akhirnya bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin, saudaraku. Itu sifat daripada Tuhan. Yang kedua, engkau bisa mengenal Tuhan dari mana? Dari rohnya, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajar engkau tentang segala sesuatu. Roh Kudus akan menyingkapkan engkau tentang segala sesuatu. Ada ilham dari Roh Kudus yang akan membukakan rahasia-rahasia firman, sehingga engkau bisa mengenal pribadi Tuhan di situ. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya penting ibadah-ibadah seperti ini, supaya kita perlu selaku mendapatkan pengenalan kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 berkata, adalah berbahagia ketika manusia mengenal Tuhan sebagai Sang Penciptanya, Sang Pencipta alam semesta yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia, Yesus Tuhan, melebihi apapun juga, saudaraku. Jadi ketika dia mengenal Yesus Tuhan yang begitu mulia, dia anggap semua yang ada dalam dunia ini, semua itu tidak begitu mulia seperti Yesus. Dia anggap semua keindahan dunia itu adalah sampah, saudaraku. Inilah yang Paulus inginkan dalam kehidupan kita orang percaya. Mengenal Tuhan itu penting. Nah, apa yang terjadi kalau orang tidak mengenal Tuhan? Maka Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, aneh, saudaraku, tapi nyata. Nyata, tapi memang aneh. Itulah saudaraku. Jadi umat Tuhan terdaftar dalam salah satu anggota gereja tertentu, tapi bertahun-tahun tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak diajarkan firman-firman yang benar. Dia tidak diajarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara berurutan, secara sistematis, sehingga dia itu lompat sana lompat sini, akhirnya bingung, saudaraku, ya. Dan ini menjadi sebuah ancaman bahaya bagi dia, sehingga ketika datang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu, saudaraku, mereka akan menyampaikan firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang tidak benar, akhirnya dia mulai terseret di dalam arus penyesatan itu, saudaraku. Dan ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena itu kita perlu mengenal Tuhan lewat firman, melalui Roh Kudus kita bisa mengenal Tuhan, ya. Oleh sebab itu penting, khotbah-khotbah pengajaran itu penting dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita lihat apakah hasilnya. Hasil yang pertama yang akan terjadi bagi orang yang menggerakkan hati Tuhan. Ini dia, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia mendapat, ya, dia dapat mengampuni orang yang menyakitinya, saudaraku. Walaupun ini memang berat, tapi itulah orang yang menggerakkan hati Tuhan, dia dapat mengampuni orang yang menyakitinya. Siapa orang yang menyakiti dia? Yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, yang terjadi pada orang buta yang sudah melihat itu. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 34. Yohanes 9 ayat 34 yang berbunyi, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Demikian. Siapa enggak tersinggung, siapa enggak sakit hati, siapa enggak terluka hatinya, kalau dia ini akhirnya diusir keluar. Orang buta ini punya alasan, bisa sakit hati, bisa tersinggung, bisa marah, bisa kecewa. Tapi dia tidak mau melakukan itu, ya. Karena apa, Bapak Ibu? Dia tahu menggerakkan hati Tuhan, sehingga dia hidup dalam pengampunan, satu. Dia bisa mengampuni orang yang menyakiti hati dia. Malam ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara saudara yang mengalami hal yang sama, maka supaya doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan, Tuhan minta malam ini, engkau belajar mengampuni siapapun orang yang melukai hatimu, yang mengecewakan engkau, yang mungkin membuat engkau tertolak. Soalnya kasih Tuhan, engkau perlu belajar mengampuni dia. Katakan amin. Supaya malam ini engkau bisa lihat hatimu penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Berapa banyak saudara mau diberkati Tuhan malam ini? Belajarlah mengampuni, ya. Seperti Yesus dalam doa Bapa kami berkata apa? Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, bla 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 bla. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami apa? Juga mengampuni orang yang bersalah kepada kamu.
Siapakah orang bersalah kepadamu? Apakah istrimu? Apakah suamimu? Apakah anakmu? Apakah mertuamu? Apakah menantumu? Apakah cucumu? Apakah adikmu, kakakmu, teman baikmu? Siapapun juga belajar mengampuni, supaya engkau juga mendapatkan pengampunan Tuhan. Kalau pengampunan Tuhan sudah engkau dapatkan, maka belas kasihan Tuhan akan dicurahkan atasmu. Karena apa? Engkau bisa menggerakkan hati Tuhan. Katakan amin. Dan orang yang demikian doanya itu sangat powerful. Apa artinya engkau berdoa, engkau beribadah, engkau melayani tapi hatimu masih pahit, hatimu masih benci, hatimu masih menyimpan kedendaman, kemarahan, doa-doamu terhalang, tidak akan bisa didengar oleh Tuhan. Katakan amin. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Bagi orang yang tahu menggerakkan hati Tuhan, lihat ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu percaya kepada Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus menyatakan bahwa dia anak manusia. Anak manusia secara jasmani lahir dari rahim Maria. Dan ayahnya secara jasmani bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Mari kita lihat Yohanes pasal 9 ayat 35. Yohanes pasal 9 ayat 35 yang berbunyi, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Amin. Percayakah engkau kepada anak manusia? Siapakah anak manusia itu? Yesus. Ya. Apa artinya anak manusia? Pelayanan dari anak manusia dan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus datang dalam tubuh insani, dalam tubuh jasmani, dalam tubuh manusia, supaya dia bisa merasakan bagaimana penderitaan manusia waktu dia sakit, waktu dia terluka, waktu dia lapar, waktu dia haus, waktu dia dalam keadaan-keadaan yang terpuruk. Yesus bisa merasakan penderitaan manusia. Karena apa? Dia pernah menjadi manusia, ya, anak manusia yang lahir dari rahim seorang Maria, saudaraku. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Dan anak manusia ini, saudaraku, ini bicara bagaimana dia melayani Tuhan, ya. Di dalam ketaatan kepada Bapa, dia melayani Tuhan dalam kesetiaannya sampai akhir hidupnya dia mati di atas kayu salib. Sebagai manusia memang dia mati. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena dia Tuhan, dia Allah, maka dia bangkit pada hari yang ketiga. Sebagai anak manusia, dia melakukan, saudaraku, misi penyelamatan. Dia rela berkorban mati di kayu salib sebagai anak manusia. Dia mati, dikuburkan. Tapi karena dia anak Allah, dia bangkit dari antara kematian, ya. Sebuah pujian berkata, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, apa saudara? Tebus dosaku. Amin. Saudara lihat, ini yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat hasil yang terakhir, ini dia, saudaraku. Saudara, orang yang tahu menggerakkan hati Tuhan, cara menggerakkan hati Tuhan, ini hasilnya bagi dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup apa, saudaraku? Dia hanya percaya pada Yesus saja. Amin. Itu tujuan hidup kita, saudaraku. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat yang ke-36. Yohanes 9 ayat 36 yang berbunyi, jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Amin. Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Jadi ada sebuah kerinduan yang kuat, saudaraku. Bagi orang yang menggerakkan hati Tuhan itu, saudara, dia punya tujuan cuma satu. Dia hanya percaya pada Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Percaya kepadaku adalah Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab jika tidak demikian, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada di sorga, kamu pun juga berada di sorga. Katakan amin. Orang yang percaya kepada Yesus, hatinya damai. Orang yang percaya kepada Yesus, hatinya tenang. Orang yang percaya pada Yesus, maka banyak mujizat-mujizat ajaib terjadi dalam hidupnya. Orang yang percaya Yesus, anugerah keselamatan dan pengampunan sudah diberikan kepada dia. Orang yang percaya pada Yesus, anak cucu keturunannya diberkati Tuhan. Katakan amin.
Makanya Alkitab berkata, berbahagialah setiap orang yang percaya kepadamu. Orang yang percaya pada Tuhan itu berbahagia. Mungkin hari ini engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam masalah beban berat. Tapi karena imanmu, engkau percaya pada Yesus, engkau disebut orang berbahagia. Katakan amin. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Dan mari saudara semua, malam hari ini tetap stay. Karena nanti setelah firman Tuhan disampaikan di akhir ibadah ini, saya akan mendoakan Bapak Ibu satu-satu ya. Anda tetap percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Kita akan berdoa dulu, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Magdalena dari Kota Kediri akan berdoa buat firman Tuhan ini. Dan besok pagi kita akan ibadah, saudaraku. Kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan bernama Evangelis Hananova Siahaan, ya, STH dari Kota Medan. Beliau akan melayani Tuhan. Oke, mari kita lihat. Kita akan berdoa dulu, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Magdalena dari Kota Kediri akan berdoa buat peneguhan firman Tuhan malam ini. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Firman-Mu Tuhan begitu indah. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus mempunyai kerendahan hati, meskipun banyak cobaan, godaan di sekeliling kami ya Tuhan. Tapi kami harus mempunyai kerendahan hati ya Tuhan, yang Engkau miliki Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami akan membuka hati kami Tuhan, untuk selalu mendengar firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan setiap waktu, setiap hari Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan semakin menambah untuk hati kami diperbarui dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Nya Om John yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati pelayanan beliau Tuhan dari hari ke hari. Semakin indah Tuhan. Amin. Dan membimbing umat-Mu Tuhan. Semakin mengerti, semakin memahami apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga dari Pak John. Kiranya Tuhan beri kesehatan, kekuatan ya Tuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan seruan doa kami Tuhan. Doa firman Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Magdalena dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa peneguhan firman Tuhan ya. Tuhan berkati. Oke, sekali malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Oke, dan kita akan masuk kepada doa profetik. Sebelum ke doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Hananova dari Kota Medan. Saya ingin menyampaikan tadi yang firman Tuhan yang disampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Saudara perhatikan 3 poin itu. Itu semua bicara itu tentang masalah hati, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah, itu pasti ada kaitannya dengan hati, saudaraku ya. Karena yang pertama itu tadi, saya kasih Tuhan ya, itu adalah memiliki kerinduan, kerendahan hati. Itu hati, saudaraku. Ya, yang kedua yaitu membuka hati bagi Tuhan. Jadi punya kerendahan hati, lalu kemudian dia membuka hati. Lalu yang ketiga itu mempunyai kerinduan yang begitu kuat di hatinya agar lebih mengenal Tuhan Yesus. Jadi ibadah-ibadah kita ini bicara berkaitan dengan masalah hati, saudaraku ya. Karena itu pastikan bahwa dengan hatimu yang mengasihi Tuhan, itu engkau akan bisa menggerakkan hati Tuhan. Sehingga hati Tuhan itu bisa berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Ya, amin. Baik, kita akan menaikkan doa profetik dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan dari Kota Medan akan dinaikkan oleh evangelis Ibu Hananova Siahaan ya. Siahaan dari Kota STH dari Kota Medan. Ya. Baik, saya akan tampilkan dulu
Oke, nanti Pak Darmawan ingin menaikkan juga untuk sebuah kesaksian ya. Ada satu pujian yang beliau ingin nyanyikan tadi, saya dapat infonya begitu. Dan kita doakan untuk persiapan pernikahan mereka di awal Desember ya, tanggal 2 Desember, lagi beberapa bulan ke depan ini, 5 bulan lagi, mereka akan menikah ya di Medan, dan kita doakan semua bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, silakan Ibu Hananova dari Kota Medan. Oh, Doa profetik. Ya. Shalom, selamat malam. ya, Shalom, selamat malam. Kita akan bersama-sama membacakan doa profetik. Kita percaya dengan iman ketika kita bersepakat, Tuhan mendengar doa profetik ini dengan sepakat. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh evangelis Ibu Hananova Luciana Sihaan, STH dari Kota Medan. Tuhan berkati Bu Hananova bersama dengan Pak Darmawan. Amin. Praise the Lord. Selanjutnya mari kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim dari Kota Medan. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pastor. Mari kita mendengarkan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Mari kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, visi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu dalam ibadah raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari kita bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan
dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Ya. Oke, ini mungkin ada sedikit ini ya. Oke, ya. Ya. Datang dengan iman dan pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah Zoom CLCC online setiap pagi dan malam dengan memberikan like sama dengan kasih tanda jempol, subscribe sama dengan nyalakan, dan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday pada bulan Juli 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara dan saudari yang berbahagia. Yang pertama, tanggal 10 bulan 7 2021, anak Candy di Surabaya. Yang 18 bulan 7 2023, Ibu Lydia Eka, Surabaya. Tanggal 21 bulan 7 2023, Ibu Dini Chandra, Lasem. Tanggal 24 bulan 7 2023, Gereja CLCC, hari ulang tahun Gereja CLCC pada tanggal 24 bulan 7 2023. Dan pada tanggal 29 bulan 7 2021, Bapak Buri Tikaulo dan Ibu Rosalin Suma, Jermani, HUT pernikahan yang ke-55 tahun. Ya, ini ada sedikit kendala di signal ya. Ya. Jadi siapa lagi menyusul HUT harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati ya. Ya, betul. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita untuk pengumuman yang sudah disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan memberkati Pak Darmawan bersama Ibu Hana Nova. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Oke, mungkinkah Pak Darmawan ingin bersaksi sebentar dan ada satu pujian yang Pak Darmawan mau nyanyikan, dipersilakan Pak Darmawan. Ya. Terima kasih Pastor. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pastor. Amin. Selamat malam. Mungkin saya cuma ingin ada satu lagu pujian yang menguatkan saya, mengajari ke kita supaya hari demi hari kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi lagu ini boleh dibilang banyak menguatkan kita lah di saat kita lagi dalam keadaan penuh dengan masalah, penuh dengan cobaan. Bentar ya Pastor ya. Ya. Mohon maaf, saya tambahkan. Pak John tadi yang ulang tahun itu tidak keliru. Sekarang kan 2023. Ya, betul. Itu jadi data yang lalu memang saya belum ganti 2021 harus 2023 ya tahun ini. Terima kasih Bu Joyce. Iya juga Pak John, saya minta tolong. Ya, Bu Joyce. Pak Umar sakit Pak John. Ya, itu ya. sepertinya gulanya itu Pak John naik. Jadi dia sudah lemes 2 hari ini. Ya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Joyce. Ini sudah ada permohonan doa dari Ibu Weli Hukubun. Nanti kita akan doakan untuk cucunya ya dan dan Ibu Sinta. Bu Weli boleh tanya Pak Wahyu itu anak atau keponakan? Ponakan. Ponakan ya, ya bersama dengan istrinya. Kita doakan terus Pak Wahyu. Semua bisa berjalan dengan baik. Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan permohonan doa, dipersilakan. Kita akan berdoa ya sebelum Pak Darmawan mau bersaksi dulu. Ya, silakan Pak Darmawan. Ya. Bisa kirim chatting ya. Ya, judul lagunya Engkaulah Kekuatanku, Pastor. Engkaulah Kekuatanku. Jadi saya mau nyanyikan lagu itu untuk memuji Tuhan dan untuk sebagai ucapan syukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Ya. Saya akan mulai dengan lagunya. Terima kasih banyak.
Judulnya Engkaulah Kekuatan. Sejauh langit dari bumi, Pastor. Ya, oke. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Yes, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kasihkannya, Pastor. Ya, amin. Terima kasih Pak Darmawan buat lagu pujian yang Sama-sama, Pastor. sungguh Lagu indah, ini menguatkan kita sangat semua. menguatkan saya, Pastor. Di Ya, saat badai datang menerpa, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. yes. Sejauh langit dari bumi, kan saya nyanyi lagu ini sampai nangis saya, Pastor. Amin. Tuhan begitu baik, sangat-sangat baik. Ya, makasih banyak, Pastor. Ya, praise the Lord. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh setia ya kepada Tuhan. Dia mampu bisa menggerakkan hati Tuhan untuk mencurahkan kasih-Nya kepada orang-orang percaya malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, oke, mari kita satu dalam doa ya, saudara-saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan sebab Dialah yang memelihara engkau.
tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu mulia. Tuhan adalah sumber kekuatan yang kau butuhkan malam hari ini. Tuhan adalah sumber penghiburan yang kau butuhkan untuk menghibur hatimu yang susah dan sedih. Tuhan adalah sumber dari segala sumber yang kau butuhkan yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan berkata semuanya ditambahkan dalam kehidupan. Malam ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi semua yang ada malam hari ini. Bapa menjamah mendoakan pada Armandi bersama dengan evangelis Ibu Nana Nova Luciana Sihaan STA dari Kota Medan. Persiapkan mereka Tuhan menjadi alat pilihan dalam tangan kasih-Mu yang akan Kau pakai untuk membentuk mereka, Kau putuskan, Engkau bahwa mereka berjalan dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus akan ada tanda-tanda ajaib di dalam kehidupan-Mu, di dalam setiap perjalanan-Mu bersama dengan Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Hal-hal yang sifatnya mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi yang percaya tidak ada yang mustahil. Sekarang terimalah dalam nama Yesus. Tuhan sedang membuktikan engkau malam hari ini. Tuhan sedang membuktikan tubuhmu. Tuhan sedang memberkati kehidupanmu. Tuhan sedang memberi engkau jalan keluar. Tuhan sedang mencukupkan semua yang kau perlukan, yang kau butuhkan malam ini. Dalam nama Yesus, akan ada terobosan-terobosan di dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis. Tuhan akan tambahkan order option dalam kehidupanmu, dalam karirmu. Aku berkata dalam nama Yesus, oh Tuhan, hari ini juga, karena dalam nama Yesus, tanah-tanah padang gunung, padang pasir, padang belantara, tanah-tanah yang tandus akan menjadi tanah yang subur. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat perputaran keuanganmu, roda itu akan bergerak dengan cepat. Dalam nama Yesus, saat ini juga, aku berkata tidak ada lagi kelesuan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kemandekan dalam nama Yesus. Semuanya dimudahkan, dilancarkan dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat engkau berlari. Kau cuma sekedar berlari dan berjalan, tapi kau akan terbanting seperti raja wali. Dalam nama Yesus, akan ada mujizat-mujizat keuangan yang Tuhan akan bukakan bagimu. Kita percaya bahwa janji Tuhan dan amin. Persiapan pernikahanmu tanggal 2 Desember, kami berkata mujizat pertama kali di Kana. Tuhan akan lakukan juga dalam persiapan pernikahan kalian di Medan di dalam nama Yesus. Semua berkat-berkat secara rohani, jiwani, dan semuanya sudah Tuhan sediakan bagimu. Tetap percaya, mujizat masih ada dan mujizat sudah terjadi saat ini juga. Aku berkata tubuh sehat, tubuh kuat, tubuh pulih. Tidak ada virus, kuman, bakteri, penyakit apapun. Semuanya sudah berakhir. Dan semua badai kehidupanmu berlalu satu persatu. Dan engkau akan lihat tangan Tuhan sudah berkarya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Mari Tuhan berkati sekali lagi Pak Darmawan Lim bersama dengan Ibu Hana Nova. Berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai di Kota Medan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Doakan malam ini Pak Lukas Kristanto bersama Oma Nana dan adik Kesia Temi yang ada di Sidoarjo. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemamangan. Tuhan akan memberikan keajaiban demi keajaiban apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sedang sediakan bagimu. Pintu-pintu tertutup sedang dibukakan Tuhan bagimu. Jalan-jalan yang buntu sedang dibukakan Tuhan bagimu. Tetap percaya, kuatkan hatimu untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan berkata semua ditambahkan dalam hidupmu. Apa yang sudah kau punya, Tuhan akan tambahkan dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat kau bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang. Tuhan membuat kau naik dan tidak akan turun, berhasil dan tidak akan gagal, menang dan tidak akan kalah. Berkati Tuhan Pak Lukas bersama Oma Nana dan adik Temi dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk pemilik Galaxy Tab A8, menguatkan dia, teguhkan hatinya, memberikan engkau hati yang baru dan roh yang baru, memberikan engkau hati yang taat, hati seorang hamba, melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan akan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Tuhan akan membuat semua yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan berhasil. Ada belas kasihan Tuhan, ada keajaiban-keajaiban Tuhan akan terjadi dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, di dalam setiap apapun yang kau lakukan bersama dengan Tuhan.
berkata malam ini masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Berkati sahabat-sahabat terkasih pada malam hari ini. Tuhan berkati juga Pak Jonathan Ponidi bersama dengan Ibu Magdalena dalam nama Yesus. Kalian ada di hati Tuhan, dalam pikiran Tuhan. Kalian ada dalam rencana Tuhan dan pastikan malam ini rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Rencana Tuhan tidak dan rencana Tuhan adalah membawa hari depan yang penuh harapan. Tuhan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhanmu secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau mendapatkan apa yang kau harapkan. Dalam nama Yesus, oh Tuhan akan melakukan itu dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus. Tuhan sedang bekerja hari ini memberi pertolongan terima dalam nama Yesus. Tuhan sedang menjamah tubuhmu, Tuhan sedang menjamah anakmu yang telah meninggalkan Tuhan, yang kembali seperti dan terhilang. Hati Pak Jonathan ini dan Magdalena, terima kasih. Di doa kami kepada Tuhan, terpujilah namamu. Kami doakan malam ini juga untuk Ibu Joyce, baik dalam nama Yesus. Jangan takut. Tuhan katakan jangan takut, mantapkan hatimu sekarang. Ada sesuatu yang ajaib yang akan terjadi, yang Tuhan akan lakukan, yang belum kita bayangkan sebelumnya itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat kerinduanmu, bahwa ini akan terjadi, bahwa doa-doamu yang menaikkan selama ini Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah meresponi itu, dan Tuhan sedang menyelesaikan sebuah persoalanmu satu persatu. Tuhan melihat jamaah kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan tubuhmu, terima malam ini. Oleh bilur Yesus sembuh, oleh bilur Yesus suamimu juga sembuh Pak Umar di dalam nama Yesus. Aku berkata tidak ada lagi penyakit-penyakit yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih untuk semua anak mantu cucu, Tuhan menjamah mereka, memberi mereka roh takut akan Tuhan. Untuk Wawan, Tuhan berikan dia hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat pada Tuhan. Doakan kepadamu, selamatkan Wawan dan istrinya dalam nama Yesus. Lepaskan mereka dari pengaruh-pengaruh roh jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Puji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan juga memberkati pekerjaan Pak Umar yang juga Tuhan akan bekerja sama dengan pihak dari Banjarmasin. Kami doakan supaya dilancarkan, dimudahkan di dalam nama Yesus. Puji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk Ibu Meli dalam nama Yesus. Yang kau Ibu dalam nama Yesus, kuatkan hatimu. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Engkau ada di dalam tangan Tuhan, tangan yang kuat, sedang memberi engkau kekuatan, kemenangan di hari ini. Dia sedang menjamah engkau, terima. Dia sedang menyembuhkan engkau malam ini. Dia sedang memulihkan engkau di dalam nama Yesus. Kesehatan tubuhmu, keuanganmu, ekonomimu sedang dipulihkan oleh Tuhan. Juga untuk anak Arseni sudah disembuhkan Tuhan, dia bisa berbicara lancar. Anak cucu kasih juga sudah disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Demikian juga dengan cucu Aldo, untuk dia Tuhan tes pantover pada tanggal 5 Mei Juli ini Tuhan. Dan juga kami percaya dia sudah lulus, diterima menjadi anggota polisi. Dan juga untuk Bapak Wahyu dan Ibu kita, proyek mereka yang mereka kerjakan, kami percaya Tuhan sudah berikan mereka kekuatan, kemenangan. Tuhan sudah lancarkan semua tagihan-tagihan pembayaran, semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, rencana masuk ke legislatif, menutup semuanya, Tuhan cukupi semua yang dibutuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, itu akan kepadamu. Demikian juga dengan Ibu Marta dalam nama Yesus. Terima sekarang Ibu, aliran persatuan sedang bekerja menjamah tubuhmu, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Puji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu pada malam hari ini. Didoakan di dalam nama Yesus. Juga untuk ya Tuhan Ibu Sita, berikan kesehatannya, Tuhan berikan semuanya yang diperlukan, Tuhan sudah sediakan terbaik. Bagi anak-anak kami, Tuhan Cindy James, bagi mereka semua, terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan untuk besok pagi kebaktian, oh Tuhan yang akan diadakan jam 4 pagi. Semua yang melayani di dalamnya, Tuhan berkati dan urapi. Dalam nama Yesus, baik host yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan firman Tuhan berkati, bahkan juga yang menyampaikan firman Tuhan, evangelis, oh Tuhan Ibu Ana Nova, Luciana Sihan SDA, Tuhan berkati dia bersama dengan Pak Darmawan di Kota Medan, sehingga besok kami boleh bertemu dengan pendapanan seluruh negara Tuhan ini, percaya firman Tuhan dan amin. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Demikian juga dengan sahabat terkasih kami Pak Antonius dari Kota Tuban. Dalam nama Yesus Pak Antonius, engkau dengar baik-baik malam hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah melukiskan engkau di
telapak tangannya. Dan Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Dan aku ini mengasihi engkau. Dalam nama Yesus, saatnya akan datang, waktunya akan tiba, tidak akan lama lagi. Tuhan akan memulihkan keadaanmu, Tuhan akan memulihkan pekerjaanmu, karirmu. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Tuhan akan membawa engkau lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Berkati Pak Antonius dan keluarga besar yang ada di kota Tuban, jadikan dia menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepada Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berpisah, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan memohonkan berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, imani malam ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di mulutmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan, bahkan di dalam setiap langkah-langkahmu ada kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan ini akan menyertai engkau. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan akan membuat engkau menjadi sebuah magnet yang menarik mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan melihat itu. Yang belum pernah kau dapatkan, engkau akan mendapatkan itu. Yang belum pernah kau alami, yang belum pernah kau terima, engkau akan menerima itu di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi pada waktunya. Dalam nama Yesus. Malam hari ini sebelum kami berpisah dan sebelum kami beristirahat, mari Tuhan berkati sahabat-sahabat terkasih kami yang sudah hadir di malam ini, baik secara pribadi dan keluarga. Tuhan berkati mereka, anak cucu keturunanmu. Berkati juga Tuhan pekerjaan mereka, berkati juga kesehatan mereka, berkati ya Tuhan keuangan mereka, ekonomi mereka, pekerjaan, bisnis, karir mereka. Diberkatilah juga Tuhan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Bapa, kami mohon berkat Bapa, Anak, Roh Kudus sekali lagi dalam nama Yesus tercurah dan curahkan buat kita sekalian yang hadir malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, ibadah kita, setiap ibadah kita ini akan diupload di YouTube. Dan Bapak Ibu nanti cari channel atas nama Ibu Stan ini. Nanti Bapak Ibu kasih like, kasih komen ya. Bisa share ya, jadi jangan lupa subscribe-nya supaya bisa membantu channel ini bisa berkembang ya. Jadi kita lewat Zoom, ini upload lewat YouTube ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Jadi hasil rekaman ini ibadah ini malam ini sudah direkam, jadi nanti kita kirim ke YouTube. Bapak Ibu tolong sebarkan ya, akan link ibadah kita ini dan nanti kita banyak yang bergabung ya. Oke, Tuhan memberkati. Selamat malam teman-teman semua. Malam, terima kasih. Terima kasih, Pak John. Terima kasih Pak John. Gembala, Bu Sinta. Terima kasih, Berkati Bu Hana, Pak Darmawan, Mawan, Pak Jonathan, Ibu Pak Weli, Lukas. Oke. Pak Terima Lukas, Pak kasih. Antonius, Bu Joyce, Pak Johan. Lukas, Memberkati ya Bu Sinta. Johan Cindy, Ya, terima Terima kasih. kasih semuanya yang Apalagi hadir pada teman-teman, malam Johan hari Nova. ini. Semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita Sama-sama Pak semua. Lukas. God God bless bless you. you all. Ya, selamat malam. Sampai ketemu lagi ya. Selamat beristirahat. Bye-bye. Bye-bye. Amin. Ibu Sinta manis. Puji Tuhan. Makasih. Selamat Yes, kacamata Lord. baru ya. 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 Ya, Memberkati semuanya. Bye-bye. ya semuanya bye-bye. Amin. Bye-bye.